Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jelita Siregar, kelas 12 B1 SMA Negeri 1 Padang Bola. Di sini saya akan menjelaskan tentang sistem dan struktur politik dan ekonomi Indonesia masa demokrasi parlementer 1950 sampai 1959. Perkembangan politik masa demokrasi liberal. 1. Sistem pemerintahan. Sistem pemerintahan negara menurut UUD sementara 1950 adalah sistem parlementer. Artinya kabinet disusun menurut perimbangan kekuatan kepartaian dalam parlemen dan sewaktu-waktu dapat dijatuhkan oleh wakil-wakil partai dalam parlemen. 2. Sistem kepartaian. Partai politik merupakan suatu kelompok terorganisir yang anggota-anggotanya mempunyai orientasi, nilai-nilai dan cita-cita yang sama. Tujuan dibentuknya partai politik adalah untuk memperoleh, merebut, dan mempertahankan kekuasaan secara konstitusional. 3. Pemilihan umum. Pelaksanaan pemilihan umum 1955 bertujuan untuk memilih wakil-wakil rakyat yang akan duduk dalam parlemen dan dewan konstituante. Pelaksanaan pemilihan umum pertama dibagi dalam 16 daerah. Pemilihan yang meliputi 208 kabupaten, 2.139 kecamatan dan 43.429 desa. B. Mencari sistem ekonomi nasional. 1. Pemikiran ekonomi nasional. Pemikiran ekonomi pada 1950-an pada umumnya merupakan upaya mengubah struktur perekonomian kolonial menjadi perekonomian nasional. Warisan ekonomi kolonial membawa dampak perekonomian Indonesia banyak didominasi oleh perusahaan asing dan ditopang oleh kelompok etnis Cina sebagai penggerak perekonomian Indonesia. Upaya pembangunan ekonomi nasional juga diwujudkan melalui program pembangunan rencana 5 tahun 1956 sampai 1960 yang disiapkan oleh Biro Perancang Nasional atau BPN yang dipimpin oleh Juanda. Program ini pertama kali dijalankan pada masa kabinet Ali Sastroamidjojo. 2. Sistem ekonomi liberal. Sesuatu pengakuan kedaulatan pemerintahan Indonesia menanggung beban ekonomi dan keuangan yang cukup berat dampak dari disepakatinya ketentuan-ketentuan KMB, yaitu meningkatnya nilai utang Indonesia baik utang luar negeri maupun utang dalam negeri. Namun sejak tahun 1951 penerimaan pemerintah mulai berkurang disebabkan menurunnya volume perdagangan internasional. Indonesia sebagai negara yang berkembang tidak memiliki komoditas ekspor lain kecuali dari hasil perkebunan. Perundingan ini dilakukan pada tanggal 7 Januari 1956. Rancangan persetujuan Phoenix yang diajukan Indonesia terhadap pemerintah Belanda adalah sebagai berikut. A. Pembatalan persetujuan Phoenix hasil KMB. B. Hubungan Phoenix Indonesia Belanda disahkan atas hubungan liberal. C. Hubungan Phoenix didasarkan atas undang-undang nasional, tidak boleh diikat oleh perjanjian lain.